Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Kavildani, NRP 15 2023 062. Di sini saya akan menjelaskan progres yang telah saya lakukan mengenai eksistensi 2. Di sini sebelumnya saya diminta untuk membuat role langsung ke menu login, kemudian bisa opsinya langsung ke admin atau ke user, kemudian button logout dan UI from dan login. Di sini pertama ada UI dari login itu sendiri masih tampak sederhana, tapi di sini saya sudah membuat loginnya jadi username dan password saja, dan di sini bisa masuk sebagai admin ataupun user. Di sini kira-kira codingannya seperti ini. Maaf sebelumnya. Nah, di codingannya di sini pertama kita var dulu username, password, dan role sesuai dengan database yang sudah kita buat. Di sini kita buat edit, yaitu username, password. Kemudian misal username atau password, maka dia tuh nggak boleh kosong isinya. Maka kalau dia ngisinya kosong, maka akan muncul username atau password, tidak boleh kosong. Kemudian kita dicoba di jQuery loginnya. Pada SQL-nya tuh kita pakai select role gitu, jadi ambil role from dari tabel user where ketika user sama username dan password sama password. jQuery login param by name. Nah, ini untuk username-nya dari string, isinya username. Kemudian jQuery login ini ambil password, ininya string password. Kemudian jQuery loginnya dibuka. Jika di role-nya itu admin, maka akan masuk sebuah message atau pesan login sebagai admin berhasil. Kemudian akan muncul menu sebagai admin. Kemudian si self ininya hide-nya, jadi loginnya di hide. Kemudian jika role-nya itu user, maka login sebagai user berhasil, itu pesan yang akan dimunculkan langsung masuk ke menu usernya. Kemudian loginnya di hide. Apabila username atau passwordnya salah, maka message yang dimunculkan adalah username atau password salah. Nah, di sini kita coba login. Nah, di sini kita misalkan masuk sebagai admin. Passwordnya admin 123. Kita ini login sebagai admin berhasil. Oke. Nah, di sini langsung ke menu admin. Di sini tuh saya sudah membuat yang sebelumnya itu pelanggan, tarif, dan tagihan. Saya gunakan sebagai admin. Nah, di pelanggan ini menampilkan data-data pelanggan. Kemudian bisa di filter, bisa di find, kemudian di print. Nah, printnya ini UI-nya sudah saya buat seperti ini, masih sederhana. Kemudian bisa diekspor juga. Nah, dan ini bisa admin itu bisa CRUD ya, misalkan ID tarifnya 3, nama Rian, alamatnya Bojong Soang, nomor teleponnya 0. Bisa ditambah, itu berhasil menambahkan data. Juga bisa di edit, misalkan 3, namanya Rian, alamatnya jadi diganti jadi Padalarang, nomor teleponnya jadi ini. Kemudian bisa diedit, update berhasil, atau bisa dirubah jadi Padalarang. Nah, ini juga bisa dihapus. Yes. Oke.
Nah, ini kita kembali pada menu tarif dan tagihan juga sama, cuman di tagihan sini saya sudah menambahkan lookup. Jadi apabila kita isi data ID pelanggannya 9, ID tarifnya itu 2, tanggalnya itu 23/12/2020, jumlah pemakaiannya 500, total tagihannya 200.000, statusnya belum lunas. Belum lunas. Nah, kita tambah. Nah, di sini saya ambil lookupnya itu nama pelanggan dan kategori tarif. Di sini ID pelanggannya itu langsung gitu mengeluarkan namanya sesuai dengan ID-nya, yaitu Rian. Kemudian kategori tarifnya juga disesuaikan dengan ID tarif. Bisa dilihat di tarif ini untuk ID tarifnya tuh tadi 2 kan, rumah. Kalau nama pelanggannya 9 itu namanya Rian gitu. Jadi pada halaman admin ini seorang admin tuh bisa melakukan CRUD. Berbeda dengan user itu hanya bisa melihat datanya saja, tapi tidak bisa meng-create atau tambah, edit, hapus gitu. Nah, di sini sudah saya buat logout juga. Yes, berhasil. Nah, di sini untuk logoutnya sendiri tadi menu kita buat menu. Nah, di sini untuk button logout, nah ini tuh bakal nampilin pesan dulu kan tadi, apakah Anda yakin ingin logout. Nah, kalau yakin maka save hide, jadi si menu itu langsung ke tutup, di hide gitu. Nah, balik lagi ke menu login, untuk si username dan password yang tadi di clear, loginnya dikeluarin gitu. Nah, sekarang kita coba run untuk bagian usernya. User 1, user 1, 2, 3. Nah, muncul pesan login sebagai user berhasil. Nah, di sini tuh kita masuk ke menu user. Berbeda dengan tadi kan tarif, tagihan, pelanggan. Nah, di user ini tabelnya itu berbeda, ada wilayah, penggunaan, dan riwayat. Di sini juga muncul daftar jumlah PDAM setiap wilayah, sama kayak data daftar di admin juga. Kita coba di wilayah, ini tuh nampilin data wilayah dari ID, nama wilayahnya, kode wilayahnya, deskripsi, dan statusnya gimana, aman atau gangguan. Di sini tuh hanya bisa kayak filter, maksudnya find, print. Nah, printnya juga sama seperti yang di admin, bisa ekspor juga. Cuman di sini tuh nggak bisa CRUD gitu. Dan ini juga sama, bisa kembali ke menu awal, di penggunaan juga sama, bisa di print ini, bisa riwayat juga, bisa kembali. Nah, di sini juga bisa logout, akan muncul apakah Anda ingin logout. Yes. Nah, balik lagi ke login. Di sini untuk calculate saya belum berhasil, namun di next asistensi mungkin saya akan buat calculate itu, kemudian UI-nya akan saya perbaiki, dan mungkin saran atau masukan bisa disampaikan di kolom komentar.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.